breaking news guys, ada info terbaru nih. Here we go. Resmi ya guys, Rafael Struijk dikontrak 3 tahun bersama Dewa United. Breaking, striker timnas Indonesia Rafael Struijk akan menjadi pemain Dewa United dan dikontrak selama 3 tahun. Hal ini disampaikan oleh Presiden Dewa United yaitu Ardian Satyanegara. Ya, mau gimana ya guys, Rafael Struijk sudah resmi here we go bergabung Dewa United di umurnya masih 22 tahun ya guys. Ya, sekali lagi kita harapkan, kita doakan yang terbaik lah untuk Rafael Struijk supaya bisa beradaptasi di Liga 1 Indonesia, di Super League, dan bisa terus meningkatkan kualitas, potensi, dan performanya, dan juga bisa dipakai terus di tim nasional Indonesia nanti, tepatnya di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Let's go Rafael Struijk, let's go Garuda, berapa timnas Indonesia. Ya, satu lagi pemain diaspora kita gabung timnas, gabung klub-klub yang ada di Indonesia, yaitu Rafael Struijk bergabung dengan Dewa United ya. Berarti sudah ada 2. Sebelumnya ada Jordi Amat yang sudah bergabung dengan Persija. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya si Struijk ini sulit untuk mendapatkan tim-tim di Eropa. Ya kalau misalnya ada kesempatan di Indonesia ya nggak apa-apa juga. Semoga aja mental Eropanya tidak turun gitu ya. Yang penting pemain timnas kita bermain reguler ya, walaupun di Indonesia gitu ya, liga yang masih peringkatnya masih rendah gitu ya. Ya tapi mudah-mudahan mereka bisa bermain dengan bagus ya nanti di klub maupun di tim nasional kita. Berapa gaji Rafael Struijk di Dewa United? Gabungnya Rafael Struijk ke Dewa United dikonfirmasi secara langsung oleh Presiden klub, Ardian Satyanegara. Rafael Struijk dikontrak jangka panjang oleh Dewa United, yaitu hingga tahun 2028. Gabungnya Rafael Struijk menambah daftar pemain diaspora yang bermain di Liga Super Indonesia setelah Jordi Amat. Kepindahan ini terjadi setelah kontrak Rafael Struijk dengan Brisbane Roar di Australia berakhir. Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekering, disebut memainkan peran penting dalam meyakinkan Struijk untuk bergabung, bahkan sampai terbang ke Belanda untuk bertemu dengannya. Untuk gaji Rafael Struijk memang belum diungkapkan secara pasti, namun melansir dari beberapa sumber, gaji pemain bervariasi. Untuk gaji pemain asing bisa mencapai 300 juta per bulan, bahkan ada yang lebih tinggi. Sehingga beberapa pemain top bisa mendapatkan miliaran rupiah per musim. Nah, untuk pemain lokal berlabel timnas bisa mencapai sekitar 350 juta per bulan. Mengingat Rafael Struijk adalah pemain timnas Indonesia yang baru saja dikontrak jangka panjang oleh Dewa United, sangat mungkin gajinya di Dewa United akan lebih tinggi dari gaji sebelumnya di Brisbane Roar, yang berada di kisaran 1,2 miliar rupiah per tahun. Ya, dengan durasi kontrak selama 3 tahun cukup panjang juga ya untuk sebuah kontrak di Indonesia yang biasanya kan cuma 1 tahun, 2 tahun gitu. Ini si Rafael Struijk ini dikontrak dengan durasi 3 tahun dengan gaji yang belum diketahui ya, tapi mudah-mudahan aja gajinya cukup besar ya, mudah-mudahan aja, walaupun di Indonesia ada yang namanya mengenal financial fair play ya. Ya mudah-mudahan Indonesia si Struijk ini bisa bermain dengan baik walaupun dengan gaji yang belum diketahui ya, entah berapa itu gaji pokoknya, gaji kontraknya itu. Paulinho Mocelin merasakan dampak menyakiti aset timnas Indonesia. Ini bukan membahas soal tim maupun sebuah performa, melainkan akibat menyakiti aset timnas Indonesia. Netizen Indonesia itu tidak rela kalau pemain dan timnas diperlakukan yang tidak baik atau fair. Tackle keras gelandang Arema FC, Paulinho Mocelin, terhadap bintang timnas Indonesia, Ole Romeni, telah menyulut kemarahan besar di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Insiden yang terjadi pada menit ke-17 ini membuat Romeni harus ditandu keluar lapangan. Hal itu terjadi setelah injakan kasar pemain Arema Paulinho Mocelin. Sebelumnya, ia berhasil mencetak gol spektakuler di menit ke-15 dan membawa Oxford unggul 2-0. Sebenarnya, wasit sempat meninjau kejadian tersebut melalui VAR.
namun hanya memberikan kartu kuning. Di samping itu, dalam Instastory oleh Romeni juga mempertanyakan hukuman tersebut. Reaksi itu juga dirasakan bagi publik Indonesia. Hukuman itu dirasa terlalu ringan. Kemarahan netizen diluapkan dengan silaturahmi ramai-ramai di media sosial pribadi Paulinho Mocelin dan Arema FC. Kata-kata mutiara yang syarat makna dibubuhkan oleh para netizen. Nah, kira-kira siapa saja nih federasi, wasit, atau pemain yang pernah menjadi sasaran netizen Indonesia? Ya, karena tackle kerasnya si Paulo Mocelin ini, dia di Instagramnya, di media sosialnya sendiri dia banyak sekali ya para netizen Indonesia yang bersilaturahmi ke akun Instagramnya ya. Lalu mungkin dia mengungkapkan kekecewaannya, mereka mengucapkan kekecewaannya hingga mereka si Paulo Mocelin ini merasa tidak nyaman ya, sehingga akhirnya dia katanya sih dia datang ke hotel tempat oleh Romeni menginap, lalu dia mungkin menemuinya, mungkin minta maaf untuk meredakan para netizen ya, mungkin ya untuk meredakan para netizen supaya tidak lagi mencacinya, supaya dia tidak dihujat lagi gitu mungkin teman-teman. Telah muncul satu nama yang menurut gua sangat menarik nih boy. Bukan sangat menarik, ini menarik banget deh. Joel Veltman, salah satu pemain bertahan ya, back tengah, bisa jadi back kanan juga. Posturnya tinggi, main reguler di Brighton. Harusnya lo yang beneran fans bola, penonton bola, lo tau lah Joel Veltman ya. Mengungkapkan ketertarikannya untuk menjadi warga negara Indonesia dan ingin bermain bersama timnas Indonesia. Hal ini dilansir dari Football Premier ya, dari mana lagi kalau nggak Football Premier ya. Ini tuh jatuhnya udah grade S boy, bukan A lagi, grade S ini. Walaupun usianya udah 33 tahun, tapi dia masih main reguler di Premier League. Kebayang nggak? Premier League. Pertanyaannya, apakah Joel Veltman itu bisa menjadi WNI? Secara keturunan atau roots ya, Doi punya keturunan Indonesia dari ibu dan juga neneknya. Tapi masalahnya, Doi udah punya 28 caps bersama timnas senior Belanda. Termasuk menjadi bagian timnas Belanda pada saat Euro 2020 waktu Italia juara. Tapi setahu gue ada peraturan baru di mana Anda bisa pindah jika Anda tidak bermain di pertandingan internasional selama 2 tahun. Ya harusnya sih kalau misalnya itu bisa ya harusnya bisa. Apa sih maksudnya? Maksudnya kalau misalnya itu diperbolehkan oleh FIFA artinya ya harusnya bisa nih. Dia center back berkaki kanan, artinya menjadi pesaing dari Messi Hilgers dan juga Rizky Ridho nih. Atau bahkan menjadi mentor bagi mereka ya. Karena mungkin ya Veltman kalau gabung ke timnas kita itu cuma paling lama 3 tahun lah boy. Usianya udah gak muda lagi soalnya. Tapi gue ulangin ya, ini tuh levelnya Premier League. Menurut kalian gimana boy? Tulis di bawah. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update tim selanjutnya. Bye. Ya kalau memang bagus, Indonesia sangat membutuhkan, terus peraturan FIFA juga mendukung, ya kenapa tidak? Kalau misalnya mau pindah ke Indonesia ya pindah aja ya. Kalau misalnya PSSI menginginkan untuk si pemain ini untuk pindah ke Indonesia, pindah aja, nggak apa-apa. Mengapa sepak bola Indonesia sebaiknya mencontoh Jepang, bukan Belanda? Seringkali disebut-sebut bahwa Belanda adalah kiblat teknik sepak bola dunia. Namun, pertanyaan krusialnya adalah, apakah sistem sepak bola Belanda cocok diterapkan di Indonesia? Jawabannya tegas, tidak. Belanda membangun fondasi sepak bolanya melalui akademi elit, fasilitas modern, dan budaya sepak bola yang telah matang dari akarnya. Realitas di Indonesia sangat berbeda. Akses akademi masih terbatas, infrastruktur minim, dan pembinaan usia muda belum terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Justru Jepanglah yang memberikan contoh lebih relevan bagi Indonesia. Jepang yang dulunya memiliki kondisi serupa dengan Indonesia dalam hal sepak bola, memulai revolusi pada tahun 1992. Mereka membangun J-League, menyatukan sepak bola dengan sistem sekolah, melatih pelatih lokal, dan membangun stadion secara bertahap. Jepang bahkan memiliki rencana 100 tahun untuk pengembangan sepak bola. Hasilnya, kini Jepang menjadi langganan Piala Dunia dan banyak pemainnya bersinar di liga-liga top Eropa. Sebagai kesimpulan, model Belanda terlalu jauh dari realitas kondisi sepak bola Indonesia saat ini. Sebaliknya, Jepang telah membuktikan bahwa negara Asia pun bisa mencapai prestasi besar dalam sepak bola. Kuncinya adalah kemauan
untuk membangun sistem dengan sabar dan disiplin. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia meniru jejak Jepang dalam mengembangkan sepak bola nasional. Nah tuh bisa ditiru ya. Jepang yang dulunya bukan apa-apa, tahun 92 dia mulai bangkit, dia mulai untuk menggelar liganya, J-League waktu itu yang dimulai di Jepang. Dan waktu itu dia juga banyak keterbatasan ya, seperti negara kita saat ini. Mudah-mudahan Indonesia bisa mencontoh Jepang, tidak berkiblat kepada Belanda yang membangun sepak bolanya dengan segala kemegahan dan kemodernannya ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa seperti itu ya, seperti Jepang. Jepang juga sekarang jadi raksasa Asia ya, karena kalau misalnya ada tekad dan kemauan itu pasti bisa. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.